Haleluya. Saya akan mengajak kita semua, ibu bapak, belajar Alkitab. Saya mengajak kita sekalian belajar dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Topik pembahasan hari ini berbicara mengenai menangani hari-hari buruk. Mari kita membuka Alkitab kita lebih dahulu, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama ayat Alkitabnya ibu bapak. Dalam hitungan yang ketiga kita bersama-sama ya. Sekali lagi, menangani hari-hari buruk dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Kalau saudara sudah ketemu, kita akan membaca ayat Alkitab ini. Oke, 2, 3, ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Terus, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Terus, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula terus. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Katakan amin. Apa yang kita baca barusan ini ibu bapak sedang mengkisahkan kepada kita bagaimana seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang nabi terbesar sepanjang perjanjian lama, pahlawan iman yang gagah berani, bahkan seorang pemimpin yang tidak pernah ada duanya sepanjang zamannya. Nabi dan hamba Tuhan yang hebat luar biasa ini sedang bergulat dengan hari-hari buruk. Nabi serta pemimpin yang tingkat pengurapannya hampir tidak ada yang menyamainya pada zamannya. Nabi dan hamba Tuhan yang luar biasa ini sedang tersandung dan jatuh ke dalam lubang kesedihan yang sangat mendalam. Pemimpin luar biasa dipakai Tuhan ini sedang terbelenggu dengan keputusasaan. Hal itu digambarkan dalam ayat 3 dan ayat 4 ayat bacaan kita barusan tadi. Kalimatnya berkata, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku,
sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Perhatikan ibu bapak saudara-saudara, Elia nabi Tuhan yang besar ini bergulat dengan hari-hari buruk, terjerembab dan terbelenggu di dalam lubang kesedihan yang sangat mendalam. Diikat oleh kekecewaan dan keputusasaan. Sampai-sampai ia berdoa, ambillah nyawaku ya Tuhan. Kalau kita memperhatikan kepribadian Elia sebagaimana yang digambarkan oleh pasal 17, pasal 18 kitab 1 Raja-Raja, maka kita akan menemukan bahwa apa yang digambarkan oleh pasal 17 dan pasal 18 kitab 1 Raja-Raja sangat kontras atau sangat berlawanan dengan apa yang dijelaskan oleh pasal 19 kitab 1 Raja-Raja yang menjelaskan tentang Elia. Coba kita lihat ibu bapak saudara-saudara sekalian. Di dalam pasal 17 sampai 18 ayat-ayat Alkitab itu menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana keberadaan terbaik atau performa terbaik pelayanan seorang nabi Tuhan besar yang bernama Elia. Pasal 17 sampai pasal 18 adalah ayat-ayat yang memperlihatkan kepada kita kondisi terbaik seorang yang bernama Elia. Sehingga apa yang digambarkan itu menghantarkan Elia ada pada posisi sebagai nabi yang paling besar, sebagai nabi yang paling hebat, sebagai pahlawan Tuhan atau pahlawan iman yang gagah berani, sebagai seorang pemimpin yang tidak ada duanya pada zamannya. Bagaimana mungkin tidak? Sebab pasal 17 sampai pasal 18 menuturkan atau menjelaskan demikian. Pada ayat 1 sampai 6 pasal 17, di sana dikisahkan bagaimana Nabi Elia berdoa menahan hujan untuk tidak turun ke atas bumi selama 3,5 tahun lamanya. Dan Alkitab menulis bahwa ketika Elia berdoa supaya hujan tidak turun ke atas bumi, maka hujan tidak turun ke muka bumi selama 3,5 tahun. Bayangkan ibu bapak, pernahkah saudara ada di satu tempat, saudara sedang pelayanan atau saudara sedang melakukan aktivitas spiritual atau rohani, lalu kemudian saudara berdoa supaya hujan tidak turun karena pada kala saudara mau melakukan aktivitas itu hujan mengguyur kota kita atau daerah saudara. Pernahkah saudara berdoa supaya hujan berhenti? Elia lakukan itu ibu bapak, dan hujan benar tidak turun 3,5 tahun lamanya. Lalu kemudian ibu bapak saudara, pasal 17 ayat 7 sampai 5 melanjutkan penjelasan Alkitab tentang kepribadian Elia, di mana dia melakukan atau memiliki performa pelayanan yang terbaiknya. Kondisi puncak pelayanan Elia yang membuat Elia kemudian disebut sebagai nabi terbesar sepanjang perjanjian lama, yakni Elia melipat gandakan tepung dalam tempayan serta minyak dalam buli-buli. Lalu oleh tepung dan minyak yang digandakan oleh Elia ini, maka satu keluarga, yakni keluarga yang ada di Sarfat, terpelihara hidupnya dalam masa-masa krisis yang besar. Seharusnya keluarga ini akan mati karena kelaparan, tapi oleh hadirnya Elia di keluarga itu, keluarga ini akhirnya melanjutkan perjalanan hidupnya. Bahkan Alkitab memberitahukan tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli tidak kunjung habis. Oh, luar biasa. Belum ada orang yang bisa berdoa seperti ini. Apalagi kata Alkitab tentang Elia, sehingga Elia disebut sebagai nabi terbesar.
sebagai orang yang tidak ada duanya. Dikisahkan kembali bahwa dalam pasal 17 ayat 17 sampai 24, Nabi Elia membangkitkan anak perempuan janda Sarpat yang telah mati dengan doanya. Elia bangkitkan dengan doanya. Waduh, ini membangkitkan orang mati itu tidak mudah. Mendoakan orang sakit, kemudian orang sakit itu mati, itu banyak terjadi. Saya pernah satu kali diminta berdoa kepada salah satu pasien yang sedang ada di dalam ruangan dan kritis. Sudah terdengar suara tut, tut, tut. Jadi saya diminta datang berdoa. Agak percaya diri, agak tidak percaya diri, saya mendoakannya. Yang membuat saya tidak percaya diri suara itu. Tut, tut. Untuk menolong saya supaya saya terbebas dari apapun kemungkinan yang terjadi, maka saya bertanya pada keluarga yang meminta saya berdoa. Saya bilang, Pak, kita doakan supaya apa Bapak ini? Dia bilang, kita doakan supaya sehat, Pak. Makin berat kurasa. Kalau tadi dia bilang, ya kita doakan supaya kehendak Tuhan yang terjadi, masih tenang saya Ibu Bapak. Tapi karena kemarin dia bilang doakan supaya sehat, Pak. Membuat percaya diri saya agak sedikit goncang. Lalu saya bilang, baiklah mari kita berdoa. Biasanya saya doakan orang sakit jarang tutup mata, kali itu saya tutup mata. Saya tidak tahu apa yang terjadi sesudah ini. Saya doa dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan terjadi. Panjang doa saya ini. Oh Tuhan, Tuhan. Suaranya tadi masih tut, tut, tiba-tiba tuh. Tak berani aku buka mata. Hatiku bilang, Tuhan apa yang terjadi? Ini benar-benar kacau. Lalu orang sudah kudengar kasak kusuk ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Heboh di ruangan. Lalu kemudian keluarga bilang, Pak Pendeta lanjutkan doanya Pak. Lah kupikir, kenapa? Saat itu aku buka mata. Ternyata pasien tetangga yang sudah tunggu. Bukan yang kudoakan. Sejak itu aku pikir, Tuhan, pembelaanmu luar biasa. Kalaupun mau pergi setelah aku keluarlah dari rumah sakit. Begitu kira-kira pada. Supaya jangan dianggap aku hamba Tuhan. Dia hanya tak dijawab Tuhan. Tapi hari itu tuh tetangga. Agak lega aku rasa. Bukan berarti bersyukur aku tetangga pergi. Mendoakan orang yang sakit mati. Saya sering Pak. Makanya Pak Yuda waktu sakit kemarin, lalu ku minta sama istrinya, minta supaya saya doakan. Saya tanya, gimana kita doakan beliau? Aku lana belu heli. Hampir ku bilang, Tuhan ku serahkan tubuhnya, jiwanya. Gak bisa tidur. Ternyata setelah didoakan, tidur sepanjang malam. Untung ingat bangun. Kita mendoakan orang sakit gampang, sembuh, bisa. Tapi mendoakan orang mati, Pak Remin, kalau ada keluarga panggil Bapak, doakan lebih Pak Pendeta. 2 jam si lewat ngolawes. Kira-kira apa Bapak bilang? Iya lu terbanai kalau kayak sang dua nadi gue mati kuburkan. Umumnya begitu orang, Ibu Bapak, kalau sudah mati ya matilah. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Itu artinya dia pergi duluan, kita menyusul. Tapi kalau minta orang udah mati didoakan. Elia ditantang, ibu ini anaknya mati.
Dibawa pada Elia dalam gendongan. Elia, apa maksudmu datang ke rumahku? Supaya engkau mengingatkan dosa-dosa kami, dan dengan demikian Tuhan Allah menghukum kami dan mengambil nyawa anakku. Apa maksudmu Elia? Mendengar tangisan ibu itu, Elia gendong anak ini. Dia doakan anak yang mati bangkit. Itu peristiwa yang menghantarkan Elia ada di posisi sebagai hamba Tuhan yang hebat, luar biasa. Dan puncak daripada keluar biasaannya Elia, kata Alkitab ibu bapak, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayat 40 melaporkan kepada kita, suatu saat Elia menantang 450 nabi-nabi atau imam-imam, nabi-nabi Baal, imam-imam atau pemimpin-pemimpin yang membawa bangsa Israel menyembah dewa-dewa. 450 pemimpin-pemimpin. Lalu kemudian Nabi Elia berkata kepada mereka, karena pada kala itu semua Israel meninggalkan Allah yang benar. Elia bilang, hei kalian yang 450 nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, mari kita buktikan Tuhan siapa yang benar. Tuhan yang kalian sembah atau Tuhan yang kulayani, kata Nabi Elia. Kenapa Elia berani menantang 450 ini, nabi-nabi ini? Karena dia sudah punya pengalaman. Pengalamannya dia sudah doakan orang mati bangkit. Dia sudah doakan supaya hujan tidak turun dan hujan tidak turun. Dia katakan hujan turun dan hujan turun. Punya pengalaman. Kalau kita punya pengalaman keberhasilan di belakang, kadangkala lebih percaya diri kita melakukan sesuatu di depan. Kalau belum punya pengalaman, suruh kita berdiri gemetar minta ampun. Tapi kalau sudah punya pengalaman, luar biasa kita beraninya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Elia bilang begini, untuk membuktikan Allah siapa yang benar, Allah yang kalian sembah yaitu dewa-dewa atau Allah yang kusembah, ambillah 2 ekor lembu. 1 buat kalian, 1 buat saya. Kita sembelih, taruh lembu itu di atas kayu api, kayu bakaran, di atas kayu yang kita susun. Lalu kemudian kalian dengan ritual kalian, dengan kemampuan kalian, dengan doa-doa kalian, panggillah Allah kalian, menerima korban kalian dengan cara menurunkan api lalu membakar habis korban sembelihan itu. Nabi-nabi palsu menerima tantangan Elia. Maka seekor lembu diserahkan kepada 450 nabi ini. Disembelih lalu ditaruh di atas kayu. Kemudian para nabi-nabi ini melakukan ritual. Mereka bernyanyi, mereka menari-nari. Bahkan sampai setengah hari api belum kunjung turun membakar korban persembahan ini. Maka mereka mulai mengoyak-ngoyak, melukai tubuh mereka sampai berdarah-darah. Dengan harapan dewa mereka akan mengirimkan api sebagai tanda bahwa dewa mereka hidup dan benar. Tapi setelah setengah hari mereka menari-nari, tidak kunjung apapun yang terjadi. Elia bilang, lebih kencang lagi panggil kalian. Lebih kuat lagi kalian menari. Lebih gila lagi lakukan upacaranya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Setelah waktu cukup buat kalian setengah hari, sekarang bagiku, kata Elia. Dia panggil beberapa orang Israel yang ada. Lembu sudah disembelih, sudah di atas kayu yang sudah dihimpun. Kemudian Elia bilang, ambil air. Lalu siram kepada lembu ini, siram kayu ini. Taruh gali parit di sekitarnya, siram dan penuhi dengan air. Dengar ibu bapak, kenapa Elia minta air ditaruh dan disiram? Supaya menjelaskan gak mungkin yang begini bisa nyala. Pakai mancis biasa gak mungkin nyala. Kecuali tadi disiram pakai minyak tanah. Siram air, apapun cara untuk membakar ini gak mungkin nyala. Kecuali mujizat. Maka setelah semuanya disiram, parit digali dipenuhi dengan air. Lalu kemudian Elia berkata, di hadapan 450 nabi Baal serta bangsa Israel, Elia berkata begini, ya Allah Bapa, di hadapan umatmu aku berdiri untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Karenanya supaya mereka yakin bahwa Allah yang kusembahlah Allah yang benar, kirimkan api
bakar persembahan ini, terima persembahan ini. Setelah Elia selesai bicara, bam, api menyala menyambar persembahan itu, termasuk air-air yang ada. Sejak saat itu orang-orang tahu Allah Elia yang benar. Semua sujud menyembah. Yang 450 para nabi-nabi Baal ini, para pemimpin dewa-dewa ini disembelih di Gunung Karmel. Coba lihat ibu bapak, prestasinya luar biasa. Hujan didoakan tidak turun, hujan tidak turun. Didoakan turun, hujan turun. Tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli dilipat gandakan. Kurang apa ini prestasi? Apalagi yang membuat orang gak yakin dengan Elia yang hebat. Didoakan orang yang mati, orang mati bangkit. Dia minta api dari sorga turun menyambar korban persembahan tanpa bantuan atau tanpa ada campur tangan manusia. Api turun membakar korban persembahan. Kurang apa hebatnya Elia ini. Tapi ketika kita membaca pasal 19, apa yang dicatat dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi, yakni ayat 1 sampai 8. Di sana disampaikan tentang Elia. Ternyata Elia adalah seorang penakut. Bahkan ketika Elia diancam oleh Isabel, maka Elia segera lari dan menyelamatkan diri. Kontras atau berlawanan atau sangat jauh berbeda dengan kepribadian Elia di pasal 17 dan 18, bukan? 450 saja dihadapi Elia. Ini cuma satu orang yang mengancam Elia. Elia lari ketakutan dan menyelamatkan diri. Ada apa ini? Kenapa berbeda sekali yang dijelaskan pasal 19? Bukan hanya itu. Di pasal 19 ayat 4 Elia menaikkan doa, cabut saja nyawaku Tuhan. Di pasal 17, pasal 18 doa Elia adalah hal-hal luar biasa. Hal-hal dahsyat itu topik doanya. Kali itu di pasal 19 doanya supaya dia mati atau meninggal. Cabut saja nyawaku. Bukankah ini sudah hopeless atau putus asa? Lalu apalagi pasal 19 ayat 8 melaporkan dia tidak hanya sekedar putus asa lalu minta mati. Elia melarikan diri dari pelayanannya. Elia melarikan diri dari panggilannya. Elia meninggalkan keluarganya, meninggalkan umat Tuhan yang dilayani, meninggalkan murid-muridnya, lalu pergi ke padang gurun. Untuk apa dia ada di padang gurun? Hanya untuk menghindar. Hanya untuk lari dari masalah, lari dari kenyataan. Dua kepribadian yang dilaporkan, yang digambarkan Alkitab sangat kontras. Dengar baik ibu bapak. Belajar dari kitab suci ini. Maka kita bisa menyimpulkan. Sehebat apapun seseorang. Setinggi apapun tingkat pengurapan seseorang. Akan ada saatnya dia berhadapan dengan hari-hari buruk. Akan ada kalanya dia berhadapan dengan keputusasaan dan kekecewaan. Segagah dan seberani apapun seseorang, akan ada kalanya dia masuk dalam kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan ketidakberartian dan pengen meninggal lebih awal. Itulah yang kita temukan dari Elia. Jadi artinya begini, aku mau bilang sama kita semuanya. Di slide bagian pendahuluan ini. Sehebat apapun kita Pak, Bu. Jangan ada seorang pun di antara kita merasa bahwa kita ini sudah mampu. Jangan ada di antara kita seorang pun merasa meyakini bahwa kita ini bisa menghadapi apapun. Bisa menyelesaikan dan menangani apapun. Jangan ada di antara kita yang merasa seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Bahwa seolah-olah dengan kekuatan kita, keterampilan kita, dengan semua talenta karunia kita, kita bisa mengurus, menangani semua. Jangan Pak, jangan Bu, jangan. Tidak ada yang menyamai tingkat pengurapannya Nabi Elia. Tingkat keintimannya dengan Tuhan Allah. Tapi lihat apa kata Alkitab. Elia bergulat dengan hari-hari buruk. Bukan cuma Alkitab, bukan cuma Elia ibu bapak.
Kalau saudara balik ayat Alkitab saudara kepada kitab Keluaran, saudara akan menemukan Musa, pemimpin terbesar di Israel, juga pernah dibelenggu putus asa dan minta supaya disudahi hidupnya. Musa yang membelah laut Teberau dengan sebatang tongkat kumuh. Musa pun bergulat dengan hari-hari buruk. Tidak cuma Musa, ibu bapak, Yunus nabi yang berikut. Yunus juga berkata pada Tuhan, Tuhan, tidak ada lagi artinya aku hidup, cabut saja nyawaku. Saking beratnya tekanan serta hari-hari buruk yang menekan Nabi Yunus. Bukan hanya Yunus. Contoh-contoh yang saya kemukakan itu adalah contoh-contoh yang ada di perjanjian lama. Saya kasih contoh yang ada di perjanjian baru. Rasul Paulus, ibu bapak. Sampai hari matinya Rasul Paulus, Alkitab memberitahukan Paulus bergumul dengan duri dalam daging yang ada padanya. Dia berdoa berkali-kali supaya duri dalam daging ini dicabut. Tapi Tuhan ngomong, cukup kasih karuniaku padamu. Dengar kawan, tak seorang pun kita luput dari hari-hari buruk, dari musim-musim buruk. Akan ada saatnya seseorang diperhadapkan kepada tekanan, kepada kekecewaan, kepada persoalan. Akan ada musimnya kita masuk pada belenggu, luka dan lain sebagainya. Tapi hebatnya ibu bapak, Tuhan kita tidak tidur. Saya ulang, Tuhan kita tidak tidur. Dia tahu apa yang saudara alami. Dia tahu rasa berat yang menekan. Dia tahu persoalan yang menghadap. Tangan yang berlubang paku siap mengangkat saudara, siap memampukan saudara, siap menopang saudara. Sehingga apa yang menekan, kekecewaan yang menekan, akan berubah jadi peluang dan kemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karenanya jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Hanya karena tidak ada masalah saudara sekarang lalu saudara anggap enteng. Jangan. Hanya karena saudara lepas dari semua pergumulan finansial lalu saudara merasa ringan sekarang beban. Tidak ada, jangan. Tetap bergantung pada Tuhan. Baca Alkitab. Doa saat teduh Pak, saat teduh Bu. Bawa semua di hadapan Allah. Sebelum saudara beraktivitas, serahkan semua. Doakan anak-anak saudara. Doakan keluarga, doakan usaha, doakan semua, serahkan pada Tuhan. Sebab kita sedang ada di tengah-tengah zaman yang tidak menentu arahnya. Kita sedang hidup di tengah-tengah keadaan yang berubah dengan cepat. Bahkan juga kadangkala sangat membingungkan. Itu era di mana kita hidup ini, ibu bapak. Saya sampai pada slide kedua. Saya akan bicara mengenai arti hari buruk yang saya bicarakan ini, ibu bapak. Saya ingin supaya saudara jangan segera mendebat saya dengan mengutip ayat Alkitab. Lalu saudara berkata firman Tuhan memberitahukan Pak Gembala bahwa tidak ada hari yang buruk, semua hari baik karena hari datangnya dari Tuhan. Hari yang saya bicarakan sebagai hari buruk itu adalah sebuah istilah. Bukan hari yang kita kenal dengan hari yang disebut oleh penulis kitab suci, yaitu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Bukan itu hari yang saya maksud dalam tema pembahasan sebulan ini. Hari buruk itu adalah sebuah istilah, ingin menjelaskan atau sebuah istilah yang merujuk seperti ruang hampa. Pernah saudara mengalami hati saudara hampa, gersang, kering, gak tahu apapun yang saudara mau lakukan, gak ngerti. Jadi hari buruk yang saya gambarkan ini, yang saya sebut ini adalah seperti sebuah ruang hampa, di mana hari itu kebahagiaan kita tersedot dari kehidupan kita, sukacita kita tersedot dari kehidupan kita. Itulah yang saya sebut dengan istilah hari buruk. Konkretnya begini ibu bapak.
Hari buruk yang dimaksud itu adalah suatu musim di mana kesulitan dan kekecewaan menumpuk dan berkepanjangan sehingga hampir tidak tertahankan. Itulah yang disebut dengan hari buruk. Istilah hari buruk ini. Kita diperhadapkan dengan kesulitan, kekecewaan, numpuk. Karena yang satu belum selesai sudah datang yang lain. Belum selesai datang yang lain. Dan sudah kita doakan, kita tangani, kita coba selesaikan. Tapi tidak kunjung selesai sehingga berkepanjangan. Dan kita nyaris tidak mampu lagi menghadapinya. Keadaan itu bisa terjadi pada kita karena beberapa hal. Yang pertama karena keputusan kita salah barangkali. Kita mengambil keputusan yang salah. Atau yang kedua karena peristiwa atau hal-hal yang tidak terduga. Yang di luar antisipasi kita semua itu terjadi begitu saja. Atau yang ketiga karena penyakit atau karena ketiadaan kestabilan. Tidak ada yang stabil. Hal-hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya atau masuknya hari-hari buruk, di mana kita mengalami musim kesulitan. Akhirnya kita mulai kecewa. Mungkin karena kita memutuskan keputusan-keputusan yang salah. Keputusan kita tidak tepat. Atau mungkin di samping kita sedang memutuskan keputusan yang salah, sehingga kita harus diperhadapkan pada sebuah konsekuensi. Sementara kita sedang menghadapi konsekuensi ini, ada hal yang tidak terduga terjadi, numpuk, nambah lagi persoalan. Lalu kita mencoba menangani hal yang tidak terduga ini, ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan hukum, ketidakstabilan apa yang ada di sekitar kita, ketidakstabilan harga, menambah beratnya persoalan. Lalu kita mulai bilang, lanayaku ngasup Tuhan. Berat Tuhan, keluarga, masalah di rumah tangga, masalah di pekerjaan, masalah di kesehatan, masalah semua masalah. Lalu aku ngasup Tuhan. Lalu saudara ada di posisi seperti Elia, legi aja, lebuhkan aku Tuhan. Sudahlah Tuhan, biarlah berakhir semua. Kuserahkan padamu hidupku. Itu hari buruk. Tapi dengar ibu bapak saudara-saudara, walau seperti itu adanya, hari buruk itu terjadi. Jangan saudara mengira semua tekanan itu, kesulitan yang berkepanjangan itu, kekecewaan yang membelenggu, nyaris saudara sudah nggak mampu. Jangan sampai saudara menyimpulkan kesimpulan yang salah dengan berkata, Tuhan sedang menegur saya. Jangan menyimpulkan bahwa Tuhan sedang murka pada saya. Jangan menyimpulkan bahwa Tuhan sedang meninggalkan saya. Tidak kawan. Tuhan kita tidak ada kepentingan menegur kita dengan rasa-rasa berat, rasa sulit. Dia tidak ingin menghajar kita dengan hal-hal yang membuat saudara terpuruk, membuat saudara menjadi tidak berdaya. Tuhan tidak mau melakukan itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Sejahat apapun saudara, dia tidak berubah terhadap saudara. Karena kita jahat lalu tiba-tiba dia menjadi Allah yang jahat pada kita, tidak. Kita jahat, dia tetap Allah yang setia. Kita berubah setia pada Tuhan, dia tetap Allah yang setia. Saudara berpaling, dia tetap setia. Dia tetap menanti dengan tangan yang berlubang paku yang terbuka. Kapan saudara berubah? Kasihnya yang sabar itu menggambarkan dia tidak ingin kita binasa. Dia tidak ingin kita celaka. Makanya bu, bapak, ayo datang pada Tuhan sungguh-sungguh Pak. Karena setiap kita kelak akan berhadapan dengan saat-saat sulit, dengan saat-saat buruk. Kalau kita nggak punya pengurapan seperti Elia, maka kita akan menjadi mudah patah. Kita mudah berantakan. Elia yang pengurapannya membangkitkan orang mati, menghentikan hujan, melipat gandakan tepung dan minyak, bahkan juga menurunkan api dari sorga. Pengurapan Elia yang hebat ini saja mau mati rasanya ketika berhadapan dengan hari-hari buruk. Apalagi kita. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kawan.
Tahu Bapak Ibu, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus, coba lihat. 1 Korintus 10. Mari kita baca bersama sebentar. Jangan tinggalkan kitab 1 Raja-Raja. Coba lihat 1 Korintus 10. Maksud dan tujuan. Kenapa Alkitab mencatat tentang bagaimana para nabi-nabi yang hebat ini diperhadapkan dengan hari-hari buruk, lalu mereka kecewa, mereka kepahitan, mereka sakit hati, bahkan mereka nyaris mau mati. Begitu juga dengan Musa, dengan Paulus, dengan Yunus yang sudah saya sebutkan di awal. Kenapa Alkitab mencatatkan semua itu? Coba lihat. Mari perhatikan ayat 11 sampai 12 saja, atau ayat 6 sampai 10. Yuk kita baca sama-sama ya. Mulai dari ayat 6 sampai 10. 2, 3 ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa itu? Orang-orang Israel, nabi-nabi, tokoh-tokoh tidak luput dari hal-hal yang jahat, sehingga mereka mengalami hal-hal yang berat. Dicatat dalam Alkitab bagaimana mereka sakitnya, perihnya bergumul dengan hari-hari berat itu. Supaya apa yang mereka alami itu jadi contoh bagi kita, dan jangan kita mengikuti jejak salah yang mereka lakukan, sehingga kita luput dari beratnya tekanan hari buruk. Lalu apalagi ayat 7 bersama 3 ya. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 8. Janganlah kira kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Janganlah mengikuti yang mereka lakukan seperti mereka, kata Alkitab yang kita baca. Mereka yang dimaksud siapa? Mereka para pendahulu kita, orang-orang Israel, tokoh-tokoh, termasuk Elia. Ayat 11. Coba lihat bersama-sama kita baca. 2, 3 ya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu, di mana zaman akhir telah tiba bersama. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Itu yang harus penting. Itu terpenting Ibu Bapak. Jangan sampai ada di antara kita yang mengira kita bisa hidup di luar dari Tuhan. Kita bisa bertahan menghadapi hari-hari buruk dengan kualitas penyembahan yang sederhana, yang biasa. Kalau Ibu Bapak menyembah Tuhan, kalau Ibu Bapak berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara harus bisa memastikan di tengah-tengah saudara sedang berdoa itu, saudara sedang berdiri di hadapan Tuhan, di mana Tuhan ingin saudara mengungkapkan isi hati yang terdalam yang ada pada saudara, memperlihatkan kecintaan saudara. Tuhan menantikan saudara mengagungkan Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Kalau ketika saudara penyembahan di gereja, di rumah, kalau saudara penyembahan saja, jangan membawa topik-topik doa syafaat. Tuhan, keluargaku, Tuhan tolong. Ketika saudara menyembah, fokus Pak, fokus Bu. Bayangkan raja di atas segala raja ada di depan saudara. Beranikah kita menyembah Tuhan dengan sikap dan gaya tubuh yang tidak memperlihatkan sedikit pun rasa hormat pada Allah? Jangan ada di antara kita yang merasa kuat, merasa tidak butuh Tuhan, nyembah saja.
Saudara sedang berdiri di hadapan sang pengambil keputusan terakhir atas alam semesta. Biarkan penyembahan dan pengagungan yang saudara persembahkan membuat kepribadiannya menyatu dengan kepribadian saudara. Sehingga kepribadian Allah tampak dalam kepribadian kita semuanya. Jangan seperti bangsa Israel, seperti mereka kata Alkitab. Mereka orang ketika berdiri di hadapan Allah mereka hormat. Tapi setelah selesai dari hadapan Allah, mereka menyembah berhala. Mereka bercabul. Mereka melakukan kejahatan. Mereka mengingini. Mereka mengingkari semua hukum Allah. Tapi tatkala di hadirat Allah, mereka melakukan hal yang berbeda. Jangan kawan. Jaga hati kita. Jaga pikiran kita. Ada banyak hal-hal yang ingin mengisi pikiran kita. Yang ingin merontokkan keyakinan kita. Yang teguh akan janji Allah. Virus, bisikan suara yang datang dari luar. Ingin merobohkan apa yang kita yakini. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita ketahui dan kita dengar. Hati-hati. Kenapa Elia putus asa? Nabi besar. Saya beritahu rahasianya Pak. Supaya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Elia berpikir begini. Ketika dia berhadapan dengan para penyembah berhala itu. Kondisi bangsa Israel pada kali itu mendua hati. Mereka berkaki dua, berdua kaki lebih tepat. Bukan berkaki dua, berdua kaki. Satu kaki mereka taruh kepada Allah Israel. Tapi satu kaki lagi mereka menyembah Baal. Allah, haleluya, puji Tuhan. Dengan Allah mereka oke, tapi dengan Baal pun mereka oke. Itulah buruknya Israel. Ini pelajaran bagi kita Pak, Bu. Jangan dua kaki. Kalau ikut Tuhan saja dengan sungguh-sungguh. Jangan sebentar ke Tuhan, sebentar sudah kepada dukun. Percaya ramalan bintang-bintang. Percaya pada nasihat-nasihat orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini kita temukan di pesta-pesta pada umumnya. Di pesta itu banyak orang kasih nasihat tentang rumah tangga, tentang keluarga, tentang kerja, banyak. Tapi coba lihat kepribadian mereka, apakah mereka orang yang menghormati Tuhan. Kalau mereka bukan orang yang menghormati Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Ketika keadaan Israel berdua kaki. Satu kepada Allah, satu kepada dewa. Ini kejahatan. Makanya Elia sebagai nabi yang diutus Tuhan untuk melayani Israel. Di pasal 18 satu raja-raja dia ngomong, Israel, berapa lama lagi kamu harus mendua hati? Mendua hati itu kan tidak enak ya ibu bapak. Berapa lama lagi? Orang Israel mikir Allah nggak tahu. Ternyata Allah lihat hati. Kalau Tuhan itu adalah Allah ikut dia. Kalau Baal sembah dia. Kata Eli. Ketika itu keadaan bangsa Israel, maka Elia bilang kepada para nabi, ayo kalau Allah dewa kalian yang benar, ayo. Kalau Allah yang kusembah yang benar, ikut Allah yang kusembah. Kalau dewa yang kalian sembah yang benar, aku akan menyembah dewa kalian. Kata Elia menantang. Untuk membuka mata dan pengertian bangsa Israel. Supaya mereka tahu siapa Allah yang benar. Dan mereka jangan mendua hati lagi. Elia mendatangkan api dari sorga. Sebagai tanda bahwa Allah yang disembah Elia adalah Allah yang benar. Ketika itu terjadi maka orang-orang sujud menyembah. Nabi-nabi yang telah menyesatkan bangsa Israel ini harus dibinasakan, dibunuh habis. Setelah peristiwa itu apa yang terjadi kawan? Ini yang penting. Ternyata setelah peristiwa api dari sorga turun. Nabi Baal disembelih. Orang-orang sekarang melihat bahwa Allah Israel itulah Allah yang benar. Karena dia menjawab doa dengan mengirimkan nabi.
setelah selesai peristiwa di Gunung Karmel itu, begitu bangsa Israel pulang, ternyata hati orang Israel tetap menyembah berhala. Ternyata tidak banyak yang berubah. Ternyata Israel tetap menyembah dewa. Karenanya dalam pasal 18, Elia kecewa. Dia bilang, ternyata Tuhan, aku tidak lebih baik daripada nabi-nabi sebelum aku. Ambil saja nyawaku. Aku khotbah, aku melayani, aku lakukan mujizat. Semua hal yang terbaik kulakukan untuk membuat bangsa ini melihat kepadamu. Tapi mereka tetap tidak percaya pada Allah. Ambil nyawaku. Elia kecewa. Karena apa yang diharapkannya berbeda dengan apa yang ada di depan mata. Hati-hati kawan. Kita kalau sudah melayani, kita pikir setelah kita melayani Tuhan, keluarga kita otomatis dijaga Tuhan, terhindar dari persoalan. Hati-hati. Justru karena saudara melayani Tuhan, kadang-kala keluarga jadi sasaran setan. Karena saudara tulus menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, lalu saudara mengira maka secara otomatis tudung mulia sorga atas usaha dan pekerjaan saudara, sehingga tidak ada kekacauan balauan di usaha dan pekerjaan saudara. Justru bisa sebaliknya, karena saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyembah Allah, menyerahkan hidup pada Tuhan, hormat pada Allah, iblis memanahkan panah apinya, mengkacau balaukan usaha saudara dan orang-orang yang bekerja di sekitar saudara, supaya saudara putus asa dan kecewa. Hati-hati. Jaga hari-hari buruk itu. Kalau kita tidak hidup benar, Pak, setan gak masalah. Kalau kita gak sungguh-sungguh, setan gak masalah. Iblis gak akan pernah kerja keras mengganggu kita. Karena kita beri hidup pada Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Iblis kerja keras, bahkan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Karena dia tidak ingin kita meninggalkan dia sendirian di neraka. Kalau ada pendeta lain, anggota jemaatnya datang ke gereja kita, pendeta itu marah sama saya. Saya dikatain pencuri domba. Kapan saya curi domba orang? Saya dikatain pencuri domba. Padahal dombanya yang mencuri gembala. Saya nggak dicakapin, nggak diterima. Bayangin, yang aku mau bilang begini, Bapak Ibu. Gembala saja, anggota gerejanya ninggalin gerejanya, gembala marah. Bayangkanlah setan. Anggotanya ninggalin kelompoknya, ninggalin neraka. Bagaimana setan gak marah? Dia tahu neraka itu panas. Dan dia tidak pengen kepanasan sendirian. Dia butuh keluarga besar dan kawan-kawan. Makanya dengar kawan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita aman-aman aja. Tapi karena kita memberi hidup pada Tuhan, setan incar terus. Tapi janji Tuhan satu, setan hanya mengaum-ngaum, memangsa yang bisa ditelannya. Karena kita di dalam Kristus, Roh Kudus ada di dalam kita. Setan tidak bisa ganggu kita. Setan tidak bisa memangsa kita. Setan tidak bisa menjangkau kita. Darah Yesus menutup bungkus kita. Yang sudah serius dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengikut Tuhan, lebih lagi Pak, lebih lagi Bu, berkata apa lagi yang harus kulakukan. Tahu Pak, dengar baik sebelum kututup. Jangan saudara anggap enteng berkat yang saudara alami sekarang, hal-hal baik yang saudara peroleh sekarang, itu adalah bagian daripada
upah dari Tuhan kepada saudara atas kesetiaan saudara di masa lalu. Kesetiaan saudara yang terus menerus, continue. Pengikutan saudara kepada Tuhan yang terus menerus. Kesungguhan saudara kepada Tuhan yang terus menerus. Ketika kita belum punya apa-apa, kita setia, Tuhan berkati. Kita terus setia, Tuhan berkati. Kita ada di posisi hari ini karena Tuhan melihat kesetiaan kita. Kalau saudara ingin mengalami berkat yang sama ini, mengalami peningkatan, teruslah setia. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Sekali lagi tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi. Ku cinta Kau, kebaikan-Mu Tuhan.